الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahmatullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Allah Ta'ala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2631. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya tarikun akan meninggalkan fikum di tengah-tengah kalian khalifataini, dua pengganti. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Hablun adalah satu tali mamdudun yang diulur ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Yang kedua adalah wa'itrati, dan keluarga. Lalu beliau jelaskan, yaitu ahli baiti, ahlul baitku. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, yaitu Quran dan ahlul bait, la yatafarraqa, keduanya tidak akan berpisah, hatta yarida, sehingga keduanya datang, aliyah, kepada saya, al-hawda, ke telaga, yaitu telaga Kautsar. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah setelah Nabi wafat, Nabi meninggalkan dua hal yang kita disuruh berpegang teguh kepadanya. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua hal ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah tali yang terulur antara langit dan bumi. Maksudnya, ujungnya ada di atas, di langit, sampai kepada Allah. Ujung satunya ada di bawah, di bumi. Sehingga siapapun mengamalkan Quran, nanti akan tersalur atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua adalah Ahlul Bait. Yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah Ahlul Bait Nabi yang mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak semua Ahlul Bait, tidak semua Habib, tapi Habaib yang apa? Mengikuti sunnah kakek mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah mengikuti ajaran kakek mereka. Kebaikan yang kedua adalah kebaikan nasab mereka. Nasab mereka itu nasab yang mulia sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daging mereka memiliki apa? Darah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud ahlul bait di sini adalah al-ulama al-amilun minhum, para alim yang mengamalkan ilmu mereka di antara ahlul bait. Bukan ahlul bait yang jahil atau ahlul bait yang alim tapi ahli bid'ah, bukan. Banyak ya orang-orang Iran yang mereka itu termasuk ahlul bait, keturunannya itu sambung kepada Hasan atau Husain cucu Nabi, tetapi mereka ahli bid'ah. Nah, itu tidak termasuk. Yang dimaksud di sini al-ulama al-amilun. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka sesuai ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ahlul bait yang dimaksud di situ ditafsiri seperti itu? Supaya tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kitabullah wa sunnah. Taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalian tidak akan sesat setelah memakai keduanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnahku. Hadis ini riwayat Hakim. Jadi yang benar yang mana nih? Nabi meninggalkan dua, yaitu Quran dan Sunnah, atau meninggalkan dua, yaitu Quran dan Ahlul Bait. Dua-duanya benar. Karena yang dimaksud adalah Ahlul Bait yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kesimpulannya tidak semua Habib berarti kita disuruh mengikutinya, tidak. Ini ada seorang Habib mengamalkan ajaran datuknya atau tidak. Kalau mengamalkan ajaran datuknya Rasulullah, ya kita ikuti. Kalau tidak, ya tidak. Nah, yang kedua, ini sesungguhnya aku arju, sungguh aku berharap Allah ta'jiza, bahwasanya tidak lemah umatku inda rabbiha, di hadapan pemeliharanya. Ayu akhirahu, bahwasanya Allah mengundurkan mereka nisfa yaumin, selama separuh hari. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini tafsirnya banyak, tapi tafsir yang paling gampang adalah saya berharap bahwasanya umat-umatku yang kaya tidak lemah besok di akhirat untuk menghadapi hisab yang memakan waktu separuh hari, yaitu 500 tahun lamanya. Karena satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Jadi maksudnya orang yang miskin sudah masuk surga dulu. Sementara yang kaya-kaya masih ditahan. Selama berapa? 500 tahun. Maka hadis ini tafsirannya seperti hadis yang lain. Qabla al-aghniyai. Rasulullah bersabda, yadkhulul fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir masuk ke dalam jannah sebelum orang-orang kaya lebih dahulu 40 tahun. Di sini 40 tahun. Tapi di hadis yang lain bukan 40 tahun. Nah, kita cari yang lain. Inna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir di dalam muhajirin, yadkhuluna al-jannah, masuk jannah qabla aghniyahim, sebelum orang-orang kaya mereka, bimiqdari 500 sana, sekitar 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Dalam hadis yang lain, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, maukah saya kasih kabar gembira kepada kalian? Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan ini masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka, binisfi yaumin, lebih dahulu separuh hari. Maksudnya 500 am, 500 tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Nah, inilah tafsiran yang paling bagus untuk hadis yang kita baca tadi. Meskipun, ya. Oh ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan juga ada hari yang sekitarnya adalah khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kita lihat dulu dalam Al-Quran. Surat Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ini dua hari yang berbeda. Ada hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, ada hari yang kadarnya 1000 tahun. Yang kadarnya 1000 tahun adalah hari di akhirat, sebagaimana dalam hadis ini. Adapun hari dunia kadarnya 24 jam, sebagaimana kita ketahui. 2633. Ini sesungguhnya aku nuhidu, aku dilarang an qatli, dari membunuh al-musallin, orang-orang yang sholat, maksudnya orang-orang muslim. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau seorang mukhannas. Mukhannas itu orang yang benci, yang pincong. Dia memakai inai pada tangan dan kakinya, padahal dia seorang laki-laki.
Maka Rasulullah kemudian mengatakan ini orang keluarga dari Madinah, disingkirkan dari Madinah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi usul, ya Rasulullah, dibunuh saja gimana? Maka beliau mengatakan, saya dilarang membunuh orang-orang yang salah. Ini meskipun dia bertingkah seperti ini, laki-laki tapi bertingkah seperti perempuan, tetapi saya melihat dia salah, tidak boleh untuk membunuhnya. 634. Ini sesungguhnya aku dilarang an-zubti dari pemberian al-musyrikina, orang-orang musyrik. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah ternyata menerima pemberian dari orang-orang musyrik. Contohnya ada Raja Mesir namanya Muqawqis. Dia memberikan hadiah kepada Nabi seekor keledai dan Nabi menerimanya. Yaitu karena Muqawqis ini disuruh untuk masuk Islam tapi nggak mau masuk Islam. Tapi dia kasih hadiah kepada Nabi. Ini kasih hadiah untuk Nabi Musa, tapi saya nggak mau masuk Islam. Nah, oleh Nabi hadiahnya diberi. Nah, maka hadis ini bertentangan. Sehingga para ulama katakan, karena sama-sama sahih, maka harus dikompromikan. Jadi maksudnya, saya dilarang menerima hadiah dari orang-orang musyrik, kecuali kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat, maka tidak ada apa-apa. Nah, dalam kasus Muqawqis dan yang lain-lainnya, karena ada maslahat, maka diterima pemberiannya oleh Rasulullah SAW. Karena itu untuk kita, kalau kita dikasih hadiah atau pemberian oleh tetangga kita yang kafir, gimana? Tidak ada masalah. Hari raya kita menyembelih korban, kemudian daging setelah kita masak, kita kirim kepada tetangga kita yang kafir. Gimana? Tidak ada masalah. Nah, sementara si kafir bisa begitu. Pada hari raya mereka, kemudian dia masak-masak, sebagian masakannya dikirim ke kita sebagai tetangganya. Karena bau masakannya menyengat enak. Nah, gimana? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting hadiahnya tidak mengandung keharaman. Tapi kalau mengandung keharaman, maka tidak boleh. Dikasih roti, tapi roti bentuk salib, nggak boleh. Roti buntel silahkan. 635. Ini sesungguhnya aku la aqbalu, aku tidak menerima hadiah musyrik, hadiahnya orang musyrik. Ini hadis sama dengan sebelumnya, yaitu dikecualikan kalau ada maslahat, maka beliau menerima pemberian tersebut. Para ulama mengatakan agama Islam ini dibangun di atas dua, yaitu jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah. Mengambil maslahat dan menolak mafsadat. Semua ajaran Islam kalau kita perhatikan intinya dua ini. Kenapa disuruh salat? Supaya maslahat. Maslahat untuk iman kita, maslahat untuk tubuh kita. Orang salat itu karena sujudnya. Ini otaknya ini jadi aluri darah. Nah, sehingga menjadi otaknya lebih fresh, tidak banyak stres dan sebagainya. Kemudian kenapa orang kaya disuruh zakat? Nah, supaya maslahat. Yaitu apa? Bagi-bagi harta kepada orang-orang yang membutuhkan. 636. Ini sesungguhnya aku la usafihu, aku tidak berjabat tangan an-nisa dengan para wanita. Hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak pernah jabat tangan dengan wanita. Maka siapa yang mengaku umat Nabi, jangan jabat tangan dengan wanita kecuali yang mahram. Kalau mahram, tidak apa-apa. Tapi yang tidak mahram, tidak boleh. Panjenengan dengan anaknya paman panjenengan, tidak boleh. Karena tidak mahram. Dengan sepupu kan tidak mahram, ya. Maka tidak boleh untuk jabat tangan. Seringkali dari raya ketemu dengan sepupu kemudian jabatan tangan, tidak boleh. Jabatan tangan dengan istrinya paman, tidak boleh. Saya punya ibu saya punya adik laki-laki, paman saya. Nah, dia punya istri. Nah, istrinya ini saya jabat tangan, tidak boleh. Kalau saya mau jabat tangan sama dia, harus menunggu dia janda dulu. Kalau udah janda, saya nikahi. Nah, kalau sudah saya nikahi, jabat tangan. Jadi, jalurnya lama. Ya. Nunggu janda dulu, nikahi dulu. Suwe. Para ulama berselisih pendapat, apakah Rasulullah boleh untuk menyentuh wanita yang ajnabi, yang tidak mahram atau tidak? Sebagian ulama berpendapat, boleh.
Tetapi meskipun boleh menyentuh perempuan yang ajnabi, beliau tidak mau melakukan karena waraknya beliau. Tapi secara hukum boleh. Jadi ini termasuk khususiyah bagi Rasulullah SAW. Kemudian apa hukumannya orang kalau nekat menyentuh wanita yang bukan mahramnya? Rasulullah bersabda, la ayyata'ana fi ra'si ahadikum bimikhyam. Seandainya ditusui kepala seseorang dengan jarum besi, itu lebih baik, maksudnya lebih ringan baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal untuk dia sentuh. Hadis riwayat Tabarani dan derajatnya sahih kata Al-Albani. Nah, maka hukumannya dahsyat, yaitu apa? Ditusui kepalanya ini dengan jarum-jarum besi. Nauzubillah min syarri dzalik. 637. Ini sesungguhnya aku lam umar, aku tidak disuruh an unantibah untuk melubangi an qulubin nas, hati-hati manusia, untuk membelah dada-dada manusia. Wala, dan tidak pula asyqa, untuk membelah butunahum, perut-perut mereka. Hadis ini maksudnya saya tidak disuruh oleh Allah untuk membelah isi hati orang. Maka memberi hukum kepada seseorang itu sesuai zahirnya. Dia menampakkan keislaman, ya sudah dihukumi Islam. Kalau dia munafik, itu urusan dia sama Allah. Dan hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu Rasulullah pernah kedatangan harta yang banyak. Biasanya harta dari jizyah atau dari apa. Nah, begitu harta datang oleh Nabi dibagi itu 4 orang saja. 4 orang ini semuanya tokoh-tokoh. Ini kasih. Yang lain tidak dikasih. Maka ada muncul seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, kamu wajib adil. Kamu ngasih nggak adil gini. Bahaya begini. Dosa kamu. Jadi ngomong keras kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah marah. Beliau mengatakan, siapa yang adil kalau saya dikatakan tidak adil? Saya ini membagi atas perintah Allah. Ini sudah adil. Maka Khalid bin Walid tidak terima ambil pedang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bunuh saja orang ajar saya dari sama engkau. Maka Rasulullah mengatakan, jangan dibunuh, karena orangnya masih sholat. Maka Khalid masih tidak terima. Dia mengatakan, betapa banyak orang yang sholat, tetapi isi hatinya tidak Islam. Betapa banyak orang yang sholat, tapi sholatnya hanya untuk zahir, batinnya nggak sholat. Maka Rasulullah katakan, saya tidak disuruh untuk membelah dada orang. Kalau hatinya menyimpan kafir, berarti dia munafik, itu urusan sama Allah. Tapi kalau dia menampakkan keislaman, nah itulah hukum yang kita tegakkan untuk mereka. 638. Ini sesungguhnya aku mengharamkan ma baina, apa-apa yang diantara labataini Madinah, 2 tanah hitam kota Madinah. Kama harama, sebagaimana telah mengharamkan Ibrahim, Nabi Ibrahim, Makkah, kota Makkah. Hadis ini menunjukkan bahwa kota Madinah adalah tanah haram, sebagaimana kota Makkah adalah tanah haram. Bedanya, yang menetapkan haramnya kota Makkah Nabi Ibrahim, yang menetapkan haramnya kota Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari sisi inilah kemudian Imam Malik berpendapat Mekah kalah utama dengan Madinah. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan Mekah lebih utama daripada Madinah. Karena Mekah ada Masjidil Haram, di situ orang melakukan ibadah haji, sementara di Madinah tidak ada. Salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 kali salat daripada masjid yang lain, sementara di Madinah hanya 1.000 kali salat. Berarti kalau utama Madinah. Kemudian hadis ini merupakan dalil bagi mayoritas ulama yang berpendapat bahwa Madinah itu adalah tanah haram. Menyelisih mereka Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tanah haram cuma Makkah, Madinah bukan. Tapi hadis ini jelas mengatakan haram itu. Aku haramkan kota Madinah. Apa batas tanah haram kota Madinah? Madinah itu kan utara selatan diapit 2 gunung. Timur dan barat diapit oleh tanah-tanah berbatu hitam. Nah, tanah-tanah berbatu hitam itu disebut labah.
atau disebut Harrah. Maka Nabi kadang mengatakan Madinah itu haram antara Gunung Thawr sampai Gunung Air. Kadang-kadang beliau mengatakan Madinah itu haram antara dua labar, yaitu apa? Dua haram yang ada di timur dan barat. Nah, nanti dilihat di peta bagaimana gambaran kota Madinah diapit oleh dua gunung dan dua haram. 639. Ini sesungguhnya aku la asfa' sungguh memberikan syafaat yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, li aktsara kepada orang yang lebih banyak mimma ala wajhil ardi daripada apa yang ada di atas muka bumi, min syajarin berupa pohon, wa hajarin dan batu, wa madarin dan tanah. Madar itu tanah yang sudah mengeras atau membeku, seperti tanah dibuat untuk rumah itu madar. Maksud hadis ini adalah saya besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada banyak orang. Jumlah orang yang saya kasih syafaat sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah. Sebagaimana tidak ada yang tahu jumlahnya pohon dan batu dan madar yang ada di atas muka bumi. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Tapi bahwanya Nabi Muhammad termasuk orang yang memberi syafaat itu jelas. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya dapat syafaat dari Nabi bagaimana? Man shalla hina yusbihu ashram. Man shalla alayya, barang siapa yang salawat kepada saya setiap masuk waktu pagi 10 kali. Kemudian selawat pada saat sore hari juga 10 kali, maka pasti mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka minimal selawat 10 kali pagi, 10 kali sore. Kalau 100 kali lebih bagus, banyak lagi lebih bagus. 60. Ini sesungguhnya aku la tafuru, sungguh aku masuk fi sholati di dalam salat. Wa ana uridu, dan saya ingin anak utilah untuk memanjangkan salat. Fa asma'u, lalu aku mendengar buka as-subi, tangisan anak kecil. Fa atajawwazu, maka saya meringankan, mencepatkan fi sholati dalam salat saya. Mimma a'lam, dari apa yang saya ketahui, min syiddati, dari dahsyatnya wajdi ummi, susahnya ibunya, ini dengan sebab tangisan anak. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah kadang-kadang salatnya dipercepat, padahal sudah ingin dipanjangkan. Gara-gara ada anak yang menangis. Nah, Rasulullah bayangkan betapa susahnya ibunya mendengar tangis anaknya itu, sehingga salatnya tidak akan khusyuk. Nah, maka Rasulullah kemudian mempercepat salatnya supaya ibunya segera bisa menenangkan anaknya tersebut. Dari sini diambil pelajaran bahwa seorang imam hendaklah melihat maslahatnya jamaah. Ini Nabi melihat maslahatnya jamaah. Karena kalau dibiarkan anaknya nangis, itu yang susah tidak hanya ibunya saja. Ibunya susah, demikian juga seluruh jamaah di Indonesia juga susah karena terganggu oleh tangis yang menguntang-untung dari anak tersebut. Nah, maka dipercepat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk zaman sekarang, menurut saya salatnya sudah cepat, jangan dipercepat gitu. Rasulullah memang salatnya agak lama, sehingga dipercepat itu wajar. Sekarang udah jarang orang salat lama, jarang. 641. Ini sesungguhnya aku saat tolong diminta kepada memelihara aulad dan musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik. Fa'atanihim, maka Allah memberikan saya akan mereka khadaman, sebagai pelayan-pelayan li ahli jannah, bagi penghuni jannah. Li'annahum, karena mereka lam yudriku, tidak mendapatkan ma'adraka aba'ahum, apa yang didapati oleh bapak-bapak mereka, minasyirki, dari kesyirikan. Wali'annahum, dan karena mereka fil mitsaqil awwal, masih di dalam perjanjian yang pertama, yaitu sebagai orang muslim. Yang dimaksud perjanjian yang pertama adalah kalam Allah di dalam Al-Quran.
ketika kita semuanya masih di alam arwah. Maka Allah bertanya kepada arwah-arwah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Maka arwah-arwah tadi mengatakan betul. Jadi semua arwah dulu ketika belum jadi manusia meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah, begitu lahir ke dunia, ternyata ada yang muslim, ada yang kafir. Maka ketika masih anak-anak, berarti masih dalam kondisi Islamnya. Nah, itulah yang dimaksud apa? Al-Mitsaqil Awwal, yaitu yang disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Hadis ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena kita temukan hadis yang menguatkannya. Qadamu ahli jannah. Atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik, qadamu ahli jannah, akan menjadi pelayan-pelayan bagi ahli surga. Hadisnya riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka hadis ini maknanya sahih meskipun sanadnya dhaif. Kemudian nomor dua, ini sesungguhnya aku la asyhadu, aku tidak mau menjadi saksi ala jaurin, atas ketidakadilan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan adalah haram, sehingga Rasulullah tidak mau menjadi saksi terhadapnya. Hadis ini ada ceritanya. Seorang sahabat Nabi mempunyai beberapa anak, tetapi yang dikasih cuma satu orang anak, dikasih kuda, yang lainnya tidak dikasih. Kemudian ibunya mengatakan, saya tidak mau anak saya dikasih oleh kamu sebagai bapaknya, sementara yang lain-lain tidak, kecuali dipersaksikan kepada Nabi. Kalau Nabi mau menjadi saksi, oke. Tapi kalau tidak, saya enggak mau. Kenapa? Karena anaknya banyak, mau dikasih cuma satu orang. Nah, ketika datang kepada Nabi, dia minta untuk Nabi menjadi saksi. Rasulullah bertanya, apakah semua anak kamu kasih? Maka dia mengatakan, tidak, ini cuma satu anak yang saya kasih. Maka beliau katakan, kalau begitu saya tidak mau jadi saksi. Berarti memberi anak secara adil hukumnya adalah apa? Wajib. Meskipun ini masalah khilafiyah, menurut mayoritas ulama, memberi kepada anak secara adil hanyalah mustahab, tidak wajib. Tapi pendapat yang diikuti oleh guru-guru kami, yaitu hukumnya wajib. 643. Ini adilun, sesungguhnya saya ini orang adil. La asyhadu, saya tidak mau menjadi saksi illa ala adlin, kecuali terhadap keadilan pula. Nah, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya tadi, meskipun sanadnya dhaif. 644. Ini sesungguhnya aku la akhisu, aku tidak akan merusak bil ahdi, perjanjian. Wala ahbisu, dan aku tidak akan menahan al-burda, utusan-utusan dari musuh. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada perjanjian antara muslim dengan kafir, misalnya gencatan senjata, selama 10 tahun tidak perang, gencatan senjata, maka tidak boleh perjanjian ini kemudian dirusak. Baru 9 tahun kemudian kita sudah serang, ini tidak boleh. Maka jujur harus dilakukan meskipun kepada seorang kafir. Kita jual beli, tahu pembelinya adalah orang kafir, menipu, nggak boleh. Dikasih uang sebagai uang kembali, tapi uangnya palsu. Gak apa-apa, ini kan kafir orangnya, nggak boleh begitu. Meskipun kepada kafir harus jujur. Kemudian kalau orang kafir mengirim utusan, nah, maka tidak boleh ditahan. Jadi misalnya Raja kafir mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka utusan membawa surat ini nggak boleh ditahan. Kamu orang kafir ya, ditahan, nggak boleh. Karena kalau utusan ditahan, menyebabkan adanya fitnah yang besar. Dan itu menghalangi orang-orang masuk Islam. Wah, ini Muhammad ini suka menahan utusan, kan? Sehingga kami tidak bisa mengirimkan surat kepadanya. Nah, jadi apa? Mereka benci kepada Islam. Maka tidak boleh menahan utusan.
Pernah ada dua orang diutus oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Isi suratnya kurang ajar sekali. Menyuruh Nabi Muhammad untuk bagi bumi jadi dua. Satunya untuk saya juga Nabi, separuhnya untuk kamu, kamu juga Nabi. Sama-sama Nabi, jadi jangan saling rebutan, katanya Musailamah. Nah, maka setelah dibaca suratnya, Nabi tanya kepada yang diutus itu, menurut kamu gimana? Maka mereka menjawab, kami berpendapat seperti raja kami, yaitu Musailamah. Nah, jadi kurang ajar sekali kan? Maka Rasulullah katakan, seandainya putusan itu tidak boleh dibunuh, sudah kamu saya bunuh. Orang putusan tidak boleh dibunuh, saya akan bunuh. 645. Ini sesungguhnya aku la'arif sungguh mengetahui hajaran satu batu di Mekah. Karena adalah yusallim, dia mengucapkan salam alaiya kepada saya qabla an ub'ath, sebelum saya diutus menjadi seorang nabi. Hadis riwayat Muslim. Ini namanya bukan mukjizat, karena nabi belum jadi nabi. Namanya apa? Kalau nggak salah itu disebut irhas. Irhas itu adalah tanda-tanda kenabian yang muncul sebelum nabi jadi nabi. Salah satunya ketika beliau melewati batu, batunya mengucapkan, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keselamatan, wahai calonnya Rasulullah. Waktu itu belum jadi Rasul, tapi disalami oleh batu-batu. Nah, ini namanya irhams, bukan mukjizat. Tapi kalau setelah menjadi nabi, disebut sebagai apa? Mukjizat. Batu ini apa ini? Diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah batu Hajar Aswad. Ada yang mengatakan batu yang ada di Gang Mirfaq. Ini nama satu gang yang ada di kota Mekah. Nah, Gang Mirfaq ini mana saya tidak tahu. Nanti bisa dicari di peta, barangkali masih ada gang namanya Gang Mirfaq. Di sini dikatakan batu tersebut salam kepada saya sebelum saya diutus. Lah kalau sudah diutus, setelah diutus gimana? Apakah saya sudah nggak salam lagi? Bukan itu maksudnya. Sebelum Nabi jadi Nabi, yang nyalami Nabi cuma satu batu. Tapi setelah beliau jadi Nabi, semua batu salam kepada Nabi. Batu yang ada di kebunan ini, kalau ketemu Nabi akan salam. Batu yang ada di manapun ya, ketemu Nabi pasti akan salam. 646. Ini sesungguhnya aku itu saya melihat al-malaikat pada malaikat tersilu memandikan Hamdalah bin Abi Amir. Sahabat Nabi bernama Hamdalah bin Abu Amir. Baina sama wal ardi, di antara langit di awang-awang dimandikan jenazahnya. Bima'il musni, dengan air awan atau air hujan. Fi sihafil fiddah, pada lempengan perak. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi disahihkan oleh As-Suyuti. Hamdalah ini dikenal sebagai Al-Ghasil. Artinya Ghasil dimandikan oleh malaikat. Kasusnya dia ikut perang Uhud. Kemudian melihat Abu Sufyan, mertua Nabi, waktu itu masih kafir. Maka dia angkat pedang ingin membunuh Abu Sufyan. Nyaris Abu Sufyan kena pedangnya Hamdalah. Tiba-tiba dari belakang ada orang kafir ngerti, wah ini mau bunuh Abu Sufyan. Langsung didahului Hamdalah, dia bunuh. Maka akhirnya Hamdalah mati syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini Hamdalah saya lihat dimandikan oleh malaikat di angkasa, di awang-awang. Coba tanya sama istrinya, kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Nah, mereka rame-rame pergi ke istrinya Hamdalah. Suamimu ada apa sih kok dimandikan oleh malaikat? Nah, maka dijawab oleh istrinya, tadi dia sedang hubungan suami istri. Begitu ada perintah untuk perang, langsung dia tinggalkan istrinya, ambil pedangnya, berangkat perang, belum sempat mandi junub. Saking apa? Semangatnya jihad bisa dikira. Nah, makanya dimandikan oleh malaikat gara-gara dia junub belum mandi, padahal apa? Mati syahid. Hamdalah ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Sementara Abu Amir ini seorang tokoh munafik yang sangat tengil. Jadi Muslim bin munafik, sahabat Nabi bin munafik. Abu Amir ini
Dulu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia di Madinah itu mempercayai adanya hari kebangkitan. Dia mengajak orang-orang, mari percaya adanya hari kebangkitan. Nanti akan muncul seorang nabi, nanti akan muncul seorang pendakwah yang mendakwakan untuk hari kebangkitan. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kemudian Nabi datang ke Madinah, maka Abu Amir jadi iri. Kenapa? Dulu dia punya pangkat, dimuliakan oleh orang-orang. Begitu Nabi Muhammad muncul, mereka pindah jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi iri. Karena iri akhirnya malah mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu-dulu dia mendakwakan adanya hari kebangkitan. Akhirnya dia pergi dari Madinah menuju Mekah. Di Mekah bergabung dengan orang-orang kafir sampai terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, dia masih iri, nggak mau beriman kepada Nabi. Akhirnya dia pindah ke negara Romawi. Di Romawi mati kafir. Alhamdulillah min syarri dzalik. Itulah bahayanya iri dengki, menyebabkan orang mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah min syarri dzalik. Nomor 7. Ini sesungguhnya aku hadis hukum menyampaikan hadis kepada kalian al hadisa akan suatu hadis. Fal hadis maka adalah menyampaikan al hadir orang yang hadir minkum dari kalian al ghaiba kepada yang tidak hadir. Hadis ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu. Sehingga setelah mendengar hendaklah disampaikan kepada yang lain. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari saya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Sahih. 48. Ini sesungguhnya aku asyhadu bersaksi ada turabid dunia sejumlah tanah di dunia. Anna Musailamah bahwasanya Musailamah kadzabun seorang pendusta yang besar. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi maknanya sahih bahwasanya Musailamah betul-betul pendusta yang besar karena dia mengaku sebagai seorang nabi. Ada seorang ulama tabi'in bernama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf ini seorang tabi'in yang terkenal. Dia pernah ditanya, "Kamu pernah ketemu Musailamah?" Pernah. "Apa pendapatmu tentang Musailamah?" Maka dia mengatakan, menurut saya Musailamah itu adalah, ini ulang kalimatnya sangat bagus, saya tampilkan aja ya, biar semuanya bisa bacanya. Ma huwa min nabiyyin shadiqa wa bi mutanabbin hadiqa. Tidaklah dia seorang nabi yang jujur, berarti bukan nabi sesungguhnya tapi nabi palsu, tetapi juga bukan seorang yang pura-pura nabi yang cerdas. Jadi nabi jujur enggak, pura-pura nabi tapi cerdas juga enggak. Contohnya Musailamah itu pernah ditantang. Kalau kamu seorang nabi betul, Nabi Muhammad itu kalau meludah itu menyebabkan yang diludahi jadi berkah. Lain sekarang ada sumur kering, coba kamu ludah kan. Nah Musailamah meludah ke sumur tadi bukan sumurnya mengeluarkan air, tapi malah mengeluarkan bau bosok. Ini berarti mempermalukan dirinya sendiri kan. Katanya nabi, sumur kering malah jadi bosok gara-gara ludahkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Wabar Al-Hanafi. Siapa Wabar Al-Hanafi? Al-Hanafi itu adalah nisbat kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah kelompoknya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah ini kirim 2 orang utusan. Salah satunya Wabar Al-Hanafi untuk bukan 2 orang utusan ya, beberapa orang utusan ya, mereka datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah Wabar Al-Hanafi dia akhirnya masuk Islam. Sementara Musailamah yang waktu itu juga bertamu kepada Nabi, dia tidak mau masuk Islam. 49. Ini sesungguhnya aku sungguh membenci al-mar'ah seorang wanita takhruju min baitiha keluar dari rumah tajurru dhailaha dia menyeret sarungnya atau androknya, maksudnya dia keluar rumah kemudian sarungnya itu menyentuh tanah, tashku yang dia itu mengadukan zaujaha tentang suaminya.
Hadis ini dhaif. Tetapi secara fikih para ulama mengatakan makruh hukumnya seorang wanita wadul tentang suaminya kepada orang lain. Jadi kalau ada masalah antara dia dengan suaminya, maka hendaklah dia menghadapinya dengan kesabaran. Tidak cerita sana, cerita sini. Cerita kepada temannya, cerita kepada tetangganya, cerita kepada mertuanya, nggak begitu. Kecuali kalau tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan cara tersebut. Nah, baru tidak makruh. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan selain cara tersebut, maka hukumnya adalah apa? Karena kalau kita bayangkan ini, suami istri, kemudian istrinya suka mengeluhkan suaminya kepada mertuanya. Nanti otomatis mertuanya akan benci kepada orang tersebut. Nah, sehingga jadi hubungan kurang bagus. Kalau hubungan kurang bagus, sudah kehidupan jadi gak nyaman. Nah, maka paling bagus seorang istri, kata para ulama, menghadapi dengan kesabaran. Mulatafah, berlemah lembut sama suaminya. Kalau bisa dengan lemah lembut, kemudian diambil hatinya. Karena ada kaidah kan, al-insan abdul ihsan. Manusia adalah budaknya perbuatan baik. Awalnya kasar pada kita, begitu kita baik sama dia, jadi lembut sama kita. Itulah manusia. Terakhir ya, nama ini sesungguhnya aku lam ub'ats, aku tidak diutus fi qati'atir rahim untuk memutus hubungan kerabat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi maknanya ya sahih. Karena memang putus hubungan kerabat termasuk dosa besar, sehingga tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain juga tidak memutus hubungan kerabat, termasuk juga adalah kita tidak memutus hubungan pertetanggaan. Jadi kerabat tidak boleh diputus, tetangga pun juga jangan diputus. Kenapa? Karena sama-sama punya hak. Kerabat punya hak karena kekerabatannya, tetangga punya hak karena pertetanggaannya. Karena itu kata guru saya, beliau mengatakan, saya kalau diundang untuk acara-acara yang tidak sesuai sunnah, 1000 harian, 100 harian, dan sebagainya, saya tidak datang. Tetapi saya tidak akan mengusui tetangga-tetangga. Kenapa? Mereka sudah meyakini bahwasanya seperti itu boleh. Sehingga 100 hari kematian bapaknya mengadakan acara yasinan dan membaca tahlilan dan sebagainya, bagi-bagi makan setelah itu. Memang Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi mereka sudah kadung meyakini seperti itu boleh dan baik. Sehingga untuk diubah susah. Nah, maka kata beliau, saya tidak pernah mengusui tetangga-tetangga tersebut. Kalau mereka undang, saya akan pernah datang. Tapi saya datangnya sebelum acara. Diundang hari Senin, datang hari Ahad. Minta izin hari Senin saya ada acara bersama tim lain. Nah, sebagian orang mengatakan menurut banci, semestinya harus terang mengatakan bid'ah, sesat. Nah, maka beliau jawab, saya tidak disuruh untuk memusuhi tetangga-tetangga saya. Dan ini faktanya seperti ini sudah susah untuk dipahamkan. Mereka orang awam disampaikan dari lembaga paham, ngertinya kiai saya mengatakan melakukan begitu, saya ikut. Nah, udah. Nah, berarti cara paling mudah apa? Jaga tadi hubungan ya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai sunnah, tidak usah diikuti, tapi tidak memutus hubungan dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benar dari Allah, kalau salah, astaghfirullahaladzim.